lebih jauh tentang pergerakan Muhammadiyah di Bangkalan? Sebetulnya sebelum Muhammadiyah itu masuk di Bangkalan, kita lihat dulu fungsi sejarah. Jadi fungsi sejarah Al-Quran ini dalam surat An-Nur ayat 55 itu ya, mohon dicatat ya, Quran surat An-Nur ayat 55 ini artinya aja yang saya bacakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhonya untuk. Jadi menurut Al-Quran ini, sejarah itu apapun, sejarah apapun ini berfungsi sebagai pengajaran, jadi pendidikan. Jadi sejarah merupakan pendidikan atau mau'idah Allah terhadap kaum muslimin. Kaitannya dengan sejarah Muhammadiyah masuk ke Bangkalan didahului oleh sejarah masuknya Islam di Madura. Jadi Madura itu cikal bakalnya pada era terdahulu merupakan gerbang kerajaan Mojopahit, yakni gerbang kulon dan gerbang wetan. Itu sejarah maksudnya, berawal dari itu. Sehingga pada tahun 1591 itu setelah Raden Pratanu naik tahta, kemudian bergelar Panembahan Lemah Dhuwur dengan Candra Sengkala Sirnaning Buta Suciningrat, kemudian mendirikan kerajaan Islam di Madura. Jadi di mana sebelumnya di Madura ini penganut Hindu Buddha sebelum 1450, sehingga agama Islam selanjutnya diresmikan sebagai agama negeri di negeri Madura ini. Terus sekarang sejarah masuknya Muhammadiyah di Bangkalan ya, ini berawal tepatnya pada 1925. Jadi 3 abad kemudian setelah masuknya ini Islam di Madura, maka 1925 ini Muhammadiyah masuk di 1925 ini ada seorang tokoh itu tegas dan lurus dalam menjalankan syariat agama Islam yang berasal tepat dari pintu gerbang Madura, yaitu Ujung Anyar. Sang tokoh itu di Ujung Anyar itu. Tokoh ini namanya Kiai Haji Abdul Manan Hamid. Kiai Haji Abdul Manan Hamid. Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini merupakan murid utama Kiai Haji Muhammad Khalil. Jadi Syekhona Khalil. Jadi tokoh karismatik di Bangkalan itu, Kiai karismatik itu Kiai Haji Muhammad Khalil, atau yang kita kenal dengan Syekhona Muhammad Khalil. Di mana Pak Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini belajar kepada Syekhona Khalil tersebut, sering beliau itu diminta mengajar murid-murid yang lain oleh Kiai Haji Muhammad Khalil, Syekhona Khalil ini. Sehingga sang tokoh kemudian membawa perubahan besar dan meluruskan segala-segala yang bersifat tidak lurus. Jadi dalam perjalanan dakwahnya beliau itu, yaitu Kiai Haji Abdul Manan ya, Kiai Mohtar dan Kiai Anwar, tiga-tiganya ini merupakan murid dari Kiai Haji Syekhona Khalil, Kiai Haji Muhammad Khalil.
Jadi dalam perjalanan dakwahnya beliau bertiga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan ini, di mana Kiai Mohtar ini adalah mertua dari Kiai Haji Abdul Manan, ya. Dan putrinya yang bernama Husna yang dinikahi oleh Kiai Haji Abdul Manan. Jadi Kiai Haji Abdul Manan itu mantu dari Kiai Haji Mohtar. Sedangkan Kiai Anwar adalah menantu dari Kiai Haji Abdul Manan Hamid sendiri yang nikah dan putrinya yang bernama Ajam. Jadi dua mantu, satu mertuanya ini merupakan murid daripada Kiai Haji Syaikhul Akbar. Atas prakarsa beliau itu tepat pada tahun 1927. Jadi 1925 itu muncul Kiai Haji Abdul Manan Hamid. 1927 ini berdiri. Jadi atas inisiatif 3 orang itu berdiri Persyarikatan Muhammadiyah di Bangkalan. Nah itu sejarah awalnya begitu. Sampai nanti para tokoh-tokoh yang lahir dari itu banyak. Nanti masing-masing ada di kecamatan-kecamatan yang nama sekarangnya itu pimpinan cabang Muhammadiyah 12 kecamatan. Jadi masih ada 6 kecamatan itu ada simpatisan, ada warga kita, cuman belum bisa dibentuk cabang karena kurang. Jadi ada aturan dibentuk cabang itu kalau sudah sekian orang gitu. Banyak ini ada nggak mungkin penolakan atau mungkin dalam proses? Oh, tentu awal-awalnya dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan ya, karena di Bangkalan ini terkenal dengan tradisi yang bagus, yang kuat gitu. Ya kami tentunya dengan membawa dakwah-dakwah yang bil hikmah. Jadi dakwah yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan kondisi di masing-masing kecamatan itu. Memang awal-awalnya seperti biasa, awal-awalnya yang mesti ada orang yang menyanggap aneh, juga tidak menerima, atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya mungkin. Tetapi kami dengan pelan-pelan, dengan berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat, ya kita pelan-pelan bisa masuk dan bisa diterima oleh sebagian masyarakat. Kenapa kok bisa begitu? Buktinya kita sampai hari ini masih punya 12 cabang gitu. 12 cabang. Program-program apa saja sih Pak yang bisa disampaikan hingga mungkin bisa dikatakan Muhammadiyah ini semakin lama semakin berkembang dengan pesat? Ya, Muhammadiyah itu programnya tentu di amar ma'ruf nahi munkar, berbuat kebaikan dan menghindarkan dari yang munkar. Nah, dalam aksi di lapangan beramar ma'ruf nahi munkar itu tentu kita juga akan menyesuaikan dengan adab dan situasi yang berkembang di tempat. Contoh, kita akan bicara bahwa Islam itu harus mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Tidak boleh kita menyalahkan kelompok lain, karena tidak boleh kita mengkafirkan orang lain, tidak boleh kita mengkelirukan orang lain. Karena apa? Pada prinsipnya Islam itu kan satu, syahadatnya satu, sholatnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu. Hal-hal yang furu'iyah, hal-hal fikih yang furu'iyah, hal-hal yang kecil, Nabi sendiri sudah bersabda bahwa kita memang ada beberapa perbedaan-perbedaan. Kan itu ya. Sehingga lambat laun seiring dengan berkembangnya zaman dan waktu, Muhammadiyah bisa diterima di semua kalangan. Saat ini mungkin bisa disampaikan kepada khalayak kepengurusan sendiri di Bangkalan sendiri bagaimana Pak? Jadi di Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan ini sesuai dengan
anggaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah. Kalau yang di kabupaten itu namanya PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Jadi pimpinan daerah Muhammadiyah, di mana di PDM itu kalau di Bangkalan tidak harus sama dengan kabupaten lain. Ada 13 majelis. Ada 13 majelis di bawahnya. Salah satunya majelis kesehatan, majelis dikdasmen ya, majelis tarjih, majelis tajdid, majelis ekonomi, majelis dakwah dan seterusnya. Di bawah PDM itu ada yang namanya PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah ini di kecamatan-kecamatan ini, yang kita punya 12 sekarang ini. Terus di bawah PCM itu ada yang namanya PCR, Pimpinan Cabang Ranting, yang di desa-desa ini. Yang di desa-desa. Di bawah di kecamatan tuh ada PRM. Jadi pimpinan ranting Muhammadiyah itu satu kampung, satu desa dan seterusnya. Hingga saat ini Bapak, Muhammadiyah sendiri berkontribusi kepada mungkin daerah apa saja yang masih bisa? Tentu Muhammadiyah itu akan samikna wa ta'na terhadap pemerintah daerah, mulai dari kalau sekarang itu corona dan seterusnya, mengikuti semua surat edaran Pak Bupati, semua petunjuk Pak Bupati edaran itu sepanjang tidak PP peraturan pimpinan pusat ini turun, itu kami akan menyesuaikan. Contohnya ya, corona ya, semacam corona itu kan PP sudah mengeluarkan lebih dulu bahwa harus prokes, harus waktu awalnya itu masjid sementara ditiadakan untuk sholat jemaah, sholat fardu maupun sholat jemaah, itu kita ikuti sesuai dengan surat edaran. Jadi kita taat terhadap Allah, taat terhadap Rasul, taat terhadap ulil amri minkum ini. Kami punya imam, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah. Ulil amri minkum dalam ketatanegaraan kami punya Pak Bupati. Nah, jadi kami ikut samikna wa ta'na sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Baik, terakhir Bapak mungkin saya sampaikan himbauan atau arahan kepada masyarakat tentang Ramadan kali ini. Ramadan ini bulan istimewa, bulan yang penuh berkah, di mana setiap perbuatan baik akan diganjar oleh Allah sendiri. Kalau perbuatan sholat, kalau ibadah sholat itu kan berkembang antara 10 sampai 700 ya. Tapi untuk Ramadan ini Allah sendiri akan memberi pahalanya. Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana engkau berpuasa orang-orang. Artinya perintah puasa ini bukan hanya sekarang, tetapi berpuasa yang baik, berpuasa sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW, maka itu yang disebut dengan puasa yang istimewa. Kenapa istimewa? Sudah sampai saya katakan tadi bahwa semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, karena biar manusia tidak jatuh dalam neraka. Semua setan dibelenggu. Saya ke semua umat Islam di Kabupaten Bangkalan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Umat Islam itu ibaratnya satu tubuh. Ketika telinganya yang sakit, tangannya juga ikut sakit. Ketika badannya yang sakit, kakinya juga ikut sakit.
Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya saling menyalahkan. Bersatu kita sesama umat Islam agar Islam di Kabupaten Bangkalan, di Indonesia maupun di dunia ini merupakan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membuat rahmat kepada seluruh. Terima kasih banyak atas masukan yang luar biasa Pak Kiai. Baik, demikian wawancara kami bersama Pak Kiai di kediaman beliau. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan kita kembali ke acara terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.